사랑해요. Film ini berkisah tentang seorang imigran asal Korea bernama Amanda yang tinggal di sebuah kota kecil bersama dengan anak gadis sematawayangnya yang bernama Chrissy. Mereka hidup bahagia jauh dari kota. Hal ini membuat mereka berdua seperti orang yang terasingkan dari kehidupan sosial. Ini karena siapapun tidak boleh mendekat ke kediaman Amanda menggunakan alat-alat listrik seperti mobil, telepon genggam, jam tangan, bahkan lampu sekalipun. Sehingga Amanda dan Chrissy selalu tinggal dalam gelap ketika malam hari. Amanda bertahan hidup bersama anaknya itu menjadi peternak lebah dan menjual hasil madunya kepada seorang pemilik toko kelontong di kota yang bernama Danny. Suatu hari, Danny yang sudah lama berlangganan madu di peternakannya Amanda datang untuk mengambil madu-madunya untuk dijual di toko kelontongnya. Dan pada saat itu Danny berkata bahwa dia sanggup menjual berapapun madu yang dihasilkan dari peternakannya Amanda. Amanda lalu berpikir untuk menambah koloni lebahnya supaya madu yang dihasilkan semakin banyak. Lalu Amanda mencatat kebutuhan untuk menambah koloni dan menyuruh Chrissy mengantarkan catatan itu ke tokonya Danny. Ketika bersepeda menuju tokonya Danny, Chrissy berpapasan dengan seorang pria yang menanyakan alamat dalam bahasa Korea. Tapi karena Chrissy tidak mengerti bahasa Korea, akhirnya pria itu pun berlalu. Sesampainya di tokonya Danny, Chrissy memberikan catatan dari Amanda dan di sana dia berkenalan dengan keponakan Danny yang bernama River. Ternyata diketahui bahwa pria yang tadi berpapasan dengan Chrissy adalah paman dari Amanda yang kemudian datang ke kediaman Amanda yang sontak membuat Amanda was-was karena dia tidak segera mematikan mobilnya. Setelah perkenalan singkat, Amanda lantas mengizinkan pamannya untuk masuk. Dan saat itu pamannya Amanda mengatakan bahwa ibu Amanda telah meninggal dan dia mendapat amanah untuk memberikan abu mendiang ibunya kepada Amanda. Awalnya Amanda menolak, namun mau menolak bagaimanapun, akhirnya pamannya Amanda tetap meninggalkan abu ibunya Amanda. Lama Amanda memandangi koper itu, kemudian dia mendengar sesuatu di lantai atas, lalu dia memeriksanya. Dan tidak ada apapun di atas. Dan ketika Chrissy pulang, Chrissy melihat kotak tersebut dan memperhatikan sapu tangan itu persis seperti apa yang dia lihat pada mobil pria yang tadi bertanya padanya di jalan dengan bahasa Korea. Ketika dia memegangnya, tiba-tiba Amanda datang dan langsung berteriak mencegahnya. Amanda mengambil kotak tersebut dan membawanya ke lantai atas. Ketika malam hari, Amanda mencoba membuka kotak tersebut. Selain abu ibunya, di dalam kotak tersebut juga terdapat benda-benda peninggalan ibunya yang berupa gaun hanbok, tusuk konde, dan sebuah topeng warisan keluarganya. Dan ketika Amanda menutup topeng tersebut, tiba-tiba terlihat topeng tersebut seperti bernafas, lalu Amanda segera menutupnya dan memasukkannya ke dalam lemari. Dan setelah itu, terdengar suara-suara dari dalam lemari tersebut. Kemudian Amanda mendengar Chrissy berteriak dari luar, lalu Amanda bergegas untuk memeriksanya. Di luar juga tidak ada apa-apa. Amanda justru malah diperlihatkan penampakan Uma yang kemudian menghilang. Lalu ada seekor anak ayam di tanah, dan saat Amanda mau mengambilnya, tiba-tiba... Ya, ternyata itu adalah Chrissy yang datang dan langsung memeluk Amanda. Keesokan harinya, Amanda sedang membuat kotak untuk koloni lebah yang baru. Sementara Chrissy sedang menyiapkan formulir pendaftaran dan akan mengetiknya. Lalu, tiba-tiba Chrissy melihat ada kain hitam di lemari. Sementara Amanda masih berpikir apa yang sebenarnya dia alami. Lalu tiba-tiba topi jaring lebahnya jatuh, lalu Amanda memakainya sambil meyakinkan dirinya bahwa semua yang dia alami hanyalah halusinasi. Tapi
Dan ketika dia melihat ke lantai atas, dia melihat sosok Uma berdiri di depan kaca. Lalu Amanda segera melihat ke sana karena khawatir terjadi sesuatu dengan Chrissy. Masih ada perasaan sedih ketika Amanda melihat ketikan formulir Chrissy, tapi lagi-lagi dia dikejutkan dengan suara Uma yang memanggil namanya. Lalu, rupanya Chrissy menemukan hanbok Uma dan memakainya, yang membuat Amanda panik dan langsung membawa semua peralatan tersebut ke ruang bawah tanah, tempat di mana Amanda menyimpan semua barang-barang listrik yang selama ini dia takuti. Chrissy yang melihat hal tersebut sedikit bingung, namun dia tidak ambil pusing, dan dia lebih tertarik kepada tawaran ibunya yang tiba-tiba saja mau mengundang Dani dan keponakannya River untuk datang ke rumah mereka. Dan pada malam hari mereka memainkan permainan yang telah disediakan oleh Amanda, yang permainan tersebut sudah kuno untuk gadis-gadis seumuran Chrissy dan River. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk naik ke kamar dan ngobrol di atas. Ketika mereka asik bercerita, suara ponsel milik River berbunyi, yang sontak hal ini membuat Chrissy menjadi panik karena tidak ada satu orang pun yang boleh membawa alat yang mengandung listrik ke kediaman mereka. Chrissy berkata bahwa ibunya akan sakit kalau dekat-dekat dengan benda-benda listrik. Namun, River menjawab, "Lah, ibunya baik-baik saja tuh. Dari tadi, HP-nya ada di kantongku." Nah, hal ini langsung membuka pikiran Chrissy. Apa benar semua yang dikatakan ibunya? Atau itu hanya kebohongan belaka? Mengetahui hal tersebut, Chrissy malah semakin tidak betah di rumah. Apalagi saat formulir untuk melamar ke universitas yang dia temukan telah rusak. Amanda lantas memberitahu Chrissy bahwa Uma lah yang melakukannya. Dan itu justru membuat Chrissy naik pitam. Mereka berdua akhirnya bertengkar hebat. What did you call me? Dengan perasaan jengkel dan amarah karena kejadian-kejadian aneh akibat ulah Uma, A final resting place? Amanda lalu menguburkan Abu Uma beserta fotonya di kebun depan rumah mereka. Tiba-tiba ada sebuah kain merah yang menarik Amanda hingga terseret jauh. Amanda masih bingung dan tercengang dengan peristiwa-peristiwa aneh tersebut. Dan akibat rasa amarahnya Amanda, dia lalu dirasuki oleh arwahnya Uma. Lalu dia menghalangi Chrissy untuk pergi. Chrissy memohon ampun kepada Uma yang perlahan mulai berubah kembali menjadi Amanda. Lalu mereka berdua pun berniat untuk pergi dan lari dari kediaman mereka. Naasnya, Amanda diseret masuk ke dalam lubang, tepat di mana foto dan Abu Uma dikubur. Dan Amanda masuk ke dalam dimensi lain dan bertemu dengan Uma. Dan ketika bertemu dengan arwahnya Uma itulah Amanda menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Amanda berjanji tidak akan meninggalkan Uma dan akan menyiapkan upacara pemakaman yang layak. Setelah berjanji itulah kutukan Uma lepas dan Amanda bisa kembali ke alam nyata dan keluar dari lubang tersebut. Akhirnya Amanda dan Chrissy bisa kembali hidup dengan tenang setelah melakukan ritual melepas arwah Uma. Chrissy pun akhirnya diizinkan untuk kuliah dan mereka kembali menjalani hari-hari dengan tenang dan bahagia. Dan tamat. Oke sobat, sampai jumpa pada alur cerita film selanjutnya. Cus!